Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Miti dengan NPM 21406030337, Program Studi Pendidikan Biologi, Lokal A2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Borneo Tarakan, dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fadilah SPDI MPDI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap perkembangan IMTEK. Yuk kita simak. Sebelum kita lanjut ke materi, tahukah kalian apa itu IMTEK, pengaruh kemajuan IMTEK terhadap NKRI, dan pandangan Islam tentang IMTEK berdasarkan Al-Quran, hadis, dan para ulama? Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi atau IMTEK merupakan hal yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Nah, kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah lam mim, yang menurut bahasa adalah pengetahuan hakikat sesuatu dalam kaitan penyerapan. Ilmu pengetahuan dapat berarti memahami sesuatu pengetahuan. Jikalau dikatakan ilmu sosial, maka dapat diartikan sebagai mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Pengaruh kemajuan IMTEK terhadap NKRI. IMTEK merupakan kemajuan peradaban yang penting bagi manusia, karena kemampuan IMTEK nasional harus terus dikembangkan. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing, kemandirian bangsa, mempercepat tercapainya tujuan bangsa, dan mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan IMTEK juga berupaya membantu proses perpecahan persoalan dan mengantisipasi masalah. Beberapa contoh IMTEK adalah teknologi smartphone, peralatan kesehatan canggih, mobil, motor, dan lainnya. Kemajuan IMTEK memberi pengaruh bagi kehidupan bangsa. Pengaruh tersebut dapat berupa hal positif ataupun negatif. Materi selanjutnya, pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang pertama di dalam ajaran Islam. Segala sesuatu telah diatur di dalam Al-Quran, baik hal tersebut berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan alam semesta. Al-Quran sangat mendukung kemajuan teknologi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk terus meneliti dan mengkaji. Misalnya di dalam surat Al-Yunus ayat 101 yang maknanya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Di dalam Al-Quran juga banyak membahas tentang kajian dalam alam semesta seperti pada surat Qaf ayat 38, penciptaan manusia seperti pada surat Al-Mu'min ayat 12-14, dan berbagai macam proses kejadian makhluk yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran juga banyak mengandung ayat tentang teknologi. Misalnya, surat Anbiya ayat 80-21 yang maknanya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negara yang kami telah berkatinya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, berdasarkan hadis. Hadis adalah sumber kedua agama Islam. Di antara fungsi hadis terdapat Al-Quran adalah menjelaskan hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran, atau menyebutkan perkara yang belum disebut oleh Al-Quran. Oleh karena itu, hadis akan selalu mendukung Al-Quran, dan tidak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Hadis-hadis yang berbicara tentang ilmu pengetahuan tentunya sangat banyak jumlahnya. Bahkan ada beberapa cangkupan ilmu pengetahuan di dalam Islam yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang mu'alaf. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya menuntut ilmu wajib ke atas setiap muslim. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini sangat jelas bahwa Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Bahkan ada sebagian ilmu dari agama Islam wajib dipelajari oleh setiap muslim yang mualaf atau yang lebih dikenal dengan ilmu fardu ain. Ilmu ini merupakan ilmu yang pasti akan terjadi dengan setiap individu muslim. Ilmu ini mencangkup makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu fardu ain juga mencangkup ibadah yang mesti dilakukan oleh setiap individu, mulai dari tata cara bersuci, sholat 5 waktu, dan lainnya. Dan yang terakhir, berdasarkan para ulama.
Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai pandangan ulama terhadap ilmu pengetahuan, kita akan memahami dulu mengenai perkataan ulama. Ulama dalam bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang ahli dalam mengetahui agama Islam. Kata ulama yang diserap dari bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata alim, yang merupakan isim fa'il dari alimaya lamu yang artinya mengetahui. Oleh karena itu, seseorang dikatakan ulama jika dia mengetahui ilmu agama dengan baik dan benar. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 28. Ulama juga merupakan makhluk yang terbaik. Hal ini, jika mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang terbaik. Ulama merupakan pewaris para nabi. Derajat ini sangat mulia, sebagaimana tidak ada lagi orang yang mulia sesudah para nabi, maka tidak ada juga orang yang di atas kemuliaan para ulama. Bagaimana tidak, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti bandingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang paling rendah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab Al-Jami. Baiklah, sekian dari pemaparan materi yang saya berikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.